Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, alhamdulillah tadi kegiatan observasi pembelajaran Pak Andi berjalan dengan baik dan lancar. Ini kita masuk pada tahap yang terakhir yaitu pasca observasi. Apa yang diharapkan Pak Andi pada kegiatan pasca observasi kali ini? Jadi yang saya harapkan pada kegiatan pasca observasi ini, saya bisa merefleksikan kegiatan-kegigiatan saya pada saat observasi di dalam kelas. Apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah ideal atau sudah sesuai dengan rencana pembelajaran atau mungkin belum seperti itu. Itu berarti refleksi tadi ya? Iya. Yang saya garis bawahi adalah refleksi. Kemudian kalau mau refleksi, saya balik bertanya apa yang sudah dilakukan Pak Andi pada pembelajaran bangsa? Ya, berarti yang sudah saya lakukan adalah saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya berusaha untuk supaya hal tersebut bisa menghasilkan minimal satu pembelajaran diferensiasi produk. Jadi topik yang saya bawakan itu harapan saya anak-anak bisa mempunyai karakter khusus sehingga dalam pemaparan emosional itu mereka sudah memiliki satu sambungan sehingga mengurangi untuk tindak yang tidak mengikuti ketertiban kelas atau mungkin tidak mengikuti tentang keyakinan kelas yang sudah sepakat. Kemudian untuk selanjutnya apa indikator yang sudah menunjukkan peserta didik itu mendapatkan pemahaman dari Pak Andi sendiri di pas pembelajaran? Indikator yang dapat saya tunjukkan yaitu dengan cara para siswa itu bisa menjalankan instruksi yang saya sampaikan, mereka bisa berdiskusi dan juga mereka bisa menangkap apa yang saya maksudkan atau mungkin apa yang saya sampaikan tentang pembelajaran tersebut. Ya, jadi mereka pada saat presentasi juga bisa menjalankan dengan baik, setidaknya ada gambaran dari murid tentang apa yang saya sampaikan pada saat belajar. Apakah memang sudah terbiasa seperti itu Pak Andi melakukan hanya dengan tolak ukur bahwa pemahaman anak itu ya anak sudah bisa memahami, kemudian sudah bisa maju, sudah melaksanakan apa sesuai dengan petunjuk yang Pak Andi lakukan. Apa pernah Pak Andi melakukan ada misalkan di awal ada pretest, kemudian di terakhir ada post test? Jadi kalau di bimbingan konseling itu kan ada asesmen awal. Asesmen awal itu diantaranya seperti tadi untuk melihat bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana cara belajar siswa secara efektif. Itu sudah terkumpul dalam pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, ya, baik itu melalui anket maupun wawancara. Jadi pada saat pembelajaran awal pembelajaran itu biasanya guru BK melaksanakan itu sehingga nanti pada saat pembelajaran berlangsung dan seterusnya itu tinggal merefleksikan apakah ada yang sudah jalan, belum berjalan atau mungkin yang sudah didapat dalam kegiatan belajar. Kemudian ketika tadi Pak Andi melakukan pembelajaran, apa yang dirasakan Pak Andi dari pembelajaran bangsa? Yang saya rasakan sungguh senang sekali ya, ternyata anak-anak meskipun masih kecil itu tidak begitu mengenal, walaupun kadang-kadang perilakunya masih belum bisa kita kuasai, dan dalam perjalanan pada karakter yang masih kanak-kanakan itu mungkin kita belum sepenuhnya bisa menguasai itu, tapi sisi positifnya anak-anak sudah berani maju, sudah berani berbicara, ya tidak takut salah, itu saya bisa. Apa
ketika anak-anak ketika dengan itu tidak bisa mengalami sekelas, mungkin apa kondisi kelas yang kurang nyaman, apa mungkin terlalu panas sehingga anak-anak merasa pengen apa sih ya, seperti mengungkapkan bahwa ini loh Pak Guru sebetulnya panas, tapi karena tidak disampaikan secara langsung. Kalau itu kayaknya iya, karena kondisi di sini juga kan kadang fasilitasnya belum AC, fasilitasnya juga dipasangin lagi tidak nyaman, sehingga membuat kondisi cuaca itu semakin siang semakin panas. Semakin panas. Ya, sedangkan di ruangan itu kan banyak orang, banyak energi, jadi bisa memicu untuk membuat suhu ruangan itu menjadi semakin panas, sehingga untuk pembelajaran kadang-kadang kurang nyaman, tidak menjadikan pembelajaran nyaman. Terima kasih. Kemudian ketika dengan melakukan pembelajaran, inspirasi apa yang timbul pada waktu pembelajaran barusan? Mungkin kan awal atau sampai akhir itu dengan punya inspirasi apa? Ya, jadi pada saat belajar itu saya malah terinspirasi untuk bagaimana sih anak-anak yang sudah aktif ini yang baik bisa dipertahankan, yang belum itu apanya kira-kira, sehingga anak-anak di usia seperti itu kok sudah pada berani, sudah memiliki mental yang cukup kuat. Bagaimana tantangan kita ke depan untuk mengembangkan agar benar-benar mengetahui potensi-potensi setiap anak, sehingga pada saat misalnya kesempatan untuk berlomba akhirnya itu anak-anak itu benar-benar tersalurkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tadi kita menyampaikan ada hal-hal yang baik. Sekarang kira-kira hal-hal yang sudah baik pada waktu pembelajaran tadi apa? Kemudian apakah ada hal-hal yang sudah baik tetapi harus ditingkatkan seperti itu? Hal yang sudah baik seperti tadi, mungkin siswa sudah cukup aktif, ya, terus juga responnya sudah bagus, ya, tapi ada juga hal yang sudah baik, misalnya siswa sudah fokus, ya, sudah berani menanggapi, tapi kadang-kadang masih suka bercanda, ya, kadang-kadang kata-katanya pada saat menyampaikan dengan serius tetapi dianggap bercanda. Malah kadang-kadang yang dianggapnya bercanda malah itu serius. Ya, itu mungkin perlu fokus, mungkin kayak tadi yang kita sampaikan ada apa namanya semacam teknik stop, mungkin itu kan bisa membuat anak fokus. Ya, terima kasih. Kemudian ketika pembelajaran tadi, apakah ada konsep atau ada beberapa pengembangan diri pada pembelajaran tadi? Kalau ada, pengembangan apa saja yang dengan lakukan ketika pembelajaran tadi? Jadi pengembangan yang saya lakukan itu supaya siswa bisa lebih mandiri dan matang dalam emosionalnya, sehingga pada saat siswa berinteraksi baik itu di sekolah maupun di rumah itu bisa mengatur dan mengontrol kepribadiannya, sehingga memiliki karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh dari karakter yang baik juga apa? Ya, misalnya pada saat ketemu gurunya menyapa, saling, dan tidak nyelonong. Kadang-kadang ada saya lewat di depan gurunya itu malah lari. Ya? Iya, malah kadang-kadang sambil lari sambil mengucapkan kata-kata rasis, atau mungkin kadang-kadang malah karena mungkin terbiasa dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ada gurunya pun masih mengucapkan. Ya, jadi merasa bahwa ada gurunya pun tidak ada masalah, tidak ada bedanya, sehingga bisa mengatakan dengan ucapan atau mungkin melakukan dengan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Terima kasih. Kemudian kompetensi apa yang sudah baik menurut Pak Andi? Menurut saya kompetensi pengembangan diri. Jadi harapan saya selain kompetensi pengembangan diri juga bisa meningkatkan kompetensi kepribadian, ya, sehingga pada saat
nanti dilaksanakan di dalam pembelajaran itu bisa lebih maksimal, lebih mengenal dan lebih mengutamakan temannya itu untuk sulit. Kemudian apa rencana tidak lanjut Pak Andi untuk yang akan dilakukan? Rencana tindak lanjut saya yang real adalah saya akan melaksanakan pembelajaran yang mereka inginkan. Tadi sudah kita sepakati bahwa pertemuan berikutnya itu akan menampilkan audio dan video. Dan ada juga yang kita penyanyi yang mungkin akan saya desain pembelajaran itu sedemikian rupa yang anak-anak sukai. Mungkin pada saat pembukaan mereka ingin menyanyikan apa sehingga untuk memancing dan memicu agar semangat mereka tumbuh dalam menerima pembelajaran yang pada saat itu. Terima kasih. Iya, misalkan karena ini kurikulum merdeka paling tidak bisa menyanyi belajar Pancasila. Minimal seperti itu. Kemudian apa tujuan yang hendak dicapai oleh Pak Andri? Tujuan yang saya ingin capai itu agar murid-murid itu bisa memahami dan juga bisa melaksanakan dalam kehidupan nyata. Jadi sambil kita memberikan pemahaman kepada siswa, kita juga terus untuk mendampingi mereka, mengontrol ya, supaya apakah benar ya apa yang kita sampaikan itu sudah dilaksanakan sepenuhnya di kehidupan sehari-hari, terutama di dalam pembelajaran. Ya, Tujuan utama. semoga tujuan apa yang Pak Andri cita-citakan tujuan itu akan tercapai. Yang penting kita juga berusaha mendesain atau merencanakan apa yang akan kita lakukan. Istilahnya kayak RPP itu ibaratnya kayak apa? Kayak Pak Tani kan berarti pacul ya. Kalau guru RPP itu memang harus disiapkan. Sebab kita mengajar tanpa RPP rasanya kan apa ya? Kita mau ngapain meskipun kita sudah misalkan lama mengajar, tapi kalau tanpa RPP kan berawang juga ya kan? Tapi kalau sudah tadi sudah merencanakan bahwa akan mendesain sedemikian rupa dengan metode pembelajaran yang menyenangkan anak, kemudian dengan fasilitas yang menyenangkan juga biar di samping anak-anaknya juga semangat, dengan juga bisa menguasai kelas tersebut. Kemudian apa ada rencana pengembangan berikutnya? Maksudnya rencana pengembangan diri Pak Andri sendiri? Ya, jadi untuk pengembangan diri saya harapkan saya terus meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Jadi di samping saya sedikit demi sedikit melaksanakan suatu hal yang sudah saya pelajari dalam Guru Penggerak ini, saya juga seyogyanya selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya webinar, seminar, baik dilaksanakan secara online atau secara daring. Ya, karena luring maksudnya ya, karena saya merasa bahwa apa yang saya miliki itu harus selalu diasah. Kadang-kadang juga yang namanya manusia kan ada lupa begitu ya, sering salah dan lupa. Jadi harus terus saya asah supaya setidaknya saya terus untuk ingat dan saya terus menjadi guru yang selalu aktif dalam hal kebaikan untuk mengembangkan potensi yang banyak. Ya, terima kasih, luar biasa banget Pak Andri sudah punya keinginan atau cita-cita tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Harapan dari saya mudah-mudahan apa yang sudah dicita-citakan dengan niat yang tulus, niat yang baik akan bisa melakukan apa yang dicita-citakan sehingga cita-cita itu akan tercapai. Kemudian setelah mengikuti Guru Penggerak ini, jangan hanya ketika disupervisi dengan melakukan pembelajaran sedemikian rupa, tetapi harapan dari saya
pembelajaran baik yang bersupervisi ataupun yang tidak, karena kita adalah guru, tugas kita mengajar ya, biar pembelajarannya menyenangkan. Untuk pertanyaan berikutnya, ini yang terakhir, coba jelaskan kesimpulan untuk proses pembelajaran yang barusan Pak Andi lakukan. Jadi kesimpulannya di proses pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, anak-anak itu sebenarnya senang ketika kita melaksanakan pembelajaran melalui media, baik itu media secara visual, gambar atau mungkin audio visual. Jadi ada gambar, ada suara. Jadi mereka itu bosan dengan pembelajaran yang berbentuk ceramah atau mungkin hanya sekedar mengerjakan tugas di kelas. Jadi kalau kita mencoba untuk mengikuti apa yang mereka inginkan, insya Allah mereka juga menginginkan pembelajaran itu tidak neko-neko ya. Yang mereka inginkan ya mereka juga mendapatkan pembelajaran secara maksimal dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya, karena kita mengikuti tren anak-anak zaman sekarang kan memang anak-anak yang menyukai dengan media-media yang berbau TIK. Ya, jadi kita harus memberikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka juga mesti ingin, oh saya juga bisa belajar ini loh di kelas, sehingga pada saat mereka di rumah atau mungkin diskusi dengan teman-teman yang di sekolahan lain, itu ada yang membuat mereka itu bisa berbagi. Iya, saya di sekolahan saya pembelajaran menggunakan ini, ya diajari oleh gurunya saya menggunakan TIK, berbasis TIK dengan laptop atau mungkin dengan HP gitu. Jadi ya memang ini sudah zamannya mereka, berbeda dengan zaman saya dulu. Mungkin pembelajaran ketika gurunya berceramah ya harus dituntut untuk fokus dan mendengarkan guru. Kalau sekarang kan anak-anak bebas memilih apa yang mereka sukai, apakah mereka menyukai dengan gambar atau mereka menyukai dengan video. Bahkan mereka juga kadang-kadang memilih, Pak saya lebih senang pembelajaran di dalam ruang komputer daripada di dalam kelas, seperti itu. Terima kasih Pak Andi sudah berbagi praktek baik. Tapi kita bersama-sama, istilahnya meskipun dari ini saya supervisi, tapi bukan berarti saya lebih pintar dari dengan, tapi kita itu berkolaborasi, berbagi praktek baik. Saya pun ketika jenengan mengajar tadi, saya mendapat ilmu dari jenengan yang saya petik, dan saya juga harus tetap terus belajar. Begitu juga jenengan yang tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, semoga bisa mempertahankan. Dan untuk kelanjutannya tadi sudah jenengan sampaikan punya cita-cita yang tinggi, semoga apa yang dicita-citakan niat dan yang baik akan tercapai. Itu saja dari saya Pak Andi. Barangkali dari awal sampai akhir banyak kekurangan saya kurang pas atau misalkan saya kurang dalam segala hal apa, itu adalah memang kekurangan dari saya. Kesempurnaan Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.